Rumahku di surga. Haleluya. Tuhan sudah sediakan. Amin. Haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku. Rumahku di surga. Haleluya. Selalu terbuka terus. Amin. Haleluya. Oleh darah Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Rumahku di surga. Amin. Haleluya. Tuhan sudah sediakan. Amin. Haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku. Rumah di surga. Amin. Haleluya. Terbuka terus. Amin. Haleluya. Oleh darah Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Rumah di surga. Amin. Haleluya. Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku. Rumah di surga. Amin. Haleluya. Terbuka terus untuk kita semua yang cinta setia taat kepada firman Tuhan. Rumah di surga selamanya. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita menyanyi dengan sukacita. Bapak Ibu bisa menyanyi dengan iman bahwa kita sudah disediakan rumah di surga, bahwa itu Yesus yang sediakan. Waktu ku sampai, senang hatiku. Rumahku di surga. Amin. Haleluya. Terbuka terus. Amin. Haleluya. Oleh darah Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Rumahku di surga. Tuhan sudah sediakan. Amin. Haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku. Rumah di surga. Haleluya. Terbuka terus. Amin. Haleluya. Oleh darah Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Rumah di surga. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20, karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Haleluya. Surga terbuka buat kita semua yang cinta setia dan taat oleh darah Yesus Tuhan Kristus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus dan sempurna. Amin. Haleluya. Rumahku ada di surga, Tuhan sudah sediakan. Amin. Terima kasih Yesus. Waktu ku sampai,
sangat senang hatiku, rumah di surga, haleluya, selalu terbuka terus, haleluya, oleh darah Tuhan Yesus, buat tebus semua dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu, buat keselamatan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, ajaib, sempurna. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami mau setia dan taat, cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu. Kuduskan mulut hamba-Mu, kuduskan mulut aku hamba-Mu, aku anak-Mu Bapa. Mau baca firman-Mu, sucikan tubuh jiwa roh kami, layakkan sebentar kami menerima firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu sumber kebenaran bertata dalam hidup kami. Kuasai hidup kami Bapa. Ampun, ada kesalahan, kelemahan, kealpaan, ada yang tidak berkenan, ampun Bapa. Terima kasih Roh Kudus, sucikan kami Tuhan, layakkan dalam nama Yesus. Sebentar kami mau terima firman-Mu. Biar firman-Mu Kusimpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dan Kamu proses hidup kami satu persatu Bapa, supaya kami dibentuk oleh Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Kami menjadi serupa dengan Kristus, sampai kami bertemu dengan Yesus. Rumahku di surga bersama Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pada Kamis malam hari ini tanggal 10 Maret 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan kita bisa dipelihara sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Saya bersama Bapak, Ibu, senantiasa saudara semua dalam keadaan sehat, berarti sudah lulus ujian pada waktu pandemi COVID-19, dan terus kita hadapi ujian-ujian dalam hidup ini bersama dengan Yesus. Seperti kita sekolah saudara ya, mau dapatkan sertifikat, mohon maaf, baik lulusan SD, lulusan SMP, SMA sampai universitas, kita akan perlu terima sertifikat ya, legalitas kesarjanaan kita, legalitas pendidikan kita secara akademis itu perlu dibuktikan dengan sertifikat bahwa kita sudah lulus. Demikian sertifikat kita, paspor kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kesetiaan kita, cinta kita, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, dan nama kita tertulis dalam buku hayat kehidupan, kitab kehidupan ya. Sebab tertulis saudara, saya mau baca ya, bahwa kita ini harus tertulis nama kita di dalam kitab kehidupan ya. Ya, tertulis nama kita terdaftar di surga. Dan Ibrani pasal 11, saya mau Ibrani 12, saya mau baca ayat 22, ayat 23 saudara, ayat 23, Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Amin. Kita memiliki roh kebenaran yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sehingga nanti kelak ada tertulis nama kita terdaftar di surga sesuai dengan pujian ya, rumahku ada di dalam surga. Kita sangat sukacita, sangat senang luar biasa. Oleh itu saya tidak sia-sia, saya dengan semangat beritakan firman Tuhan malam, pagi, malam itu tertulis dalam Alkitab. Imamat pasal 8 ayat 35, supaya ada di dalam pelataran kemah Tuhan. Berarti selalu ada persekutuan dengan Tuhan selama 7 hari loh saudara. Saya tidak pernah absen loh, 7 hari tiap hari, dari Senin sampai Minggu terus berlangsung firman Tuhan dari sejak 1 Januari 2021 sampai saat ini 10 Maret 2022. Berarti 1 tahun lebih. Ini anugerah Tuhan. Dan nomor urutan saya sekarang 433. Berarti kalau kali 2 berarti saya sampaikan firman Tuhan sudah di atas 800 saudara.
Berarti ini kemurahan Tuhan. Masih kecil itu gak ada arti apa-apa. Tapi bukan soal kuantitas. Yang penting saat ini, mari Bapak, Ibu, Saudara semua, tingkatkan kualitas rohani kita. Cinta kita kepada Yesus. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita. Hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau malam hari selalu perjanjian baru. Saya sudah ingat ya. Kalau pagi hari perjanjian lama. Kalau malam perjanjian baru. Rutin terus. Dari Kejadian sampai Maliaki. Kalau perjanjian lama. Kalau perjanjian baru terus kita setia. Dari Injil Matius sampai Wahyu. Supaya nanti kita baca lengkap. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru, totalnya 66 kitab ya. Ada 1189 pasal, ada 31.173 ayat ya. Itu yang saya baca ya. Itu puji Tuhan. Mari kita mau baca surat 1 Tesalonika. Ini suratan Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat yang di Tesalonika dari pasal 2 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagaimana firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikian mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-sepenuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malah lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Ayat 20 yang terakhir, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan malam ini yang sudah kita baca, suratan Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika dari pasal 2 ayat 1 sampai 20. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara bersama saya, kalau
selalu diberikan kesehatan, diberikan kesempatan yang baik. Kita rutin baca firman Allah. Jadi Bapak Ibu kalau rajin ya, terus mengikuti yang saya sampaikan dari sejak 1 Januari 2021 sampai detik ini, pasti urut-urutannya ada. Dari angka nomor 1 sampai hari ini angka 433B. Ini semua kan anugerah Tuhan dari 1 Januari 2021 sampai hari tanggal 10 Maret 2022. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena Tuhan. Nafas ini bukan dari saya. Kesehatan bukan dari saya. Saya suara bisa baca bukan dari saya, saudara. Semua dari Tuhan. Termasuk Bapak Ibu bisa ngikutin. Mohon maaf, telinga kita bisa mendengar dengan baik. Ini semua karena Tuhan Yesus. Semuanya pokoknya Bapak Ibu ya. Semuanya bersumber datang dari Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku semua. Kita mau ikuti firman Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Kita mau cinta Yesus, kita mau setia kepada Tuhan Yesus, dan kita mau taat. Mohon maaf kalau saya dengan sederhana bahasa ya, hari-hari, karena saya juga sudah sudah lansia. Tapi yang penting mari kita memiliki hati yang sama, yaitu hati yang cinta Tuhan, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang mau setia, hati yang mau taat kepada firman Tuhan. Kita sama-sama karena kita bersaudara. Yang penting kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Memang saudara, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Selalu saya kebanyakan umumnya 3. Karena saya cinta saya yang angka 3. 3 bicara Allah Tritunggal. Dan Yesus bangkit pada hari 3. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Dan Tuhan bicara dalam Roma pasal 8 ayat 37. Kita dijadikan lebih dari pemenang. Dan Tuhan Yesus suatu hari akan datang kelak. Oleh itu mari pada hari ketiga Yesus bangkit, kita harus bangkit saudara. Ya, biarpun yang pertama kita memang ikut Yesus tidak gampang saudara. Kita lihat di sini seperti Rasul Paulus ada mengalami penganiayaan, ada hinaan. Seperti saya mengalami penghinaan pernah, tapi penganiayaan saya belum pernah alamin seperti Rasul Paulus ini. Ya, tapi kita harus siap saudara. Yang penting di sini yang pertama, kita sebagai anak Tuhan harus siap ya menghadapi penghinaan, menghadapi nanti antikris ya. Masa-masa tribulus. Yang penting kita siap. Persoalan nanti kita minta sama Tuhan, diangkat sama Tuhan, itu urusan nanti. Yang penting kita harus siap dulu. Seperti kalau kita tidak siap menghadapi situasi yang buruk nih, siapa yang bisa tolong kita? Yang bisa tolong kita cuma satu, Tuhan Yesus dan diri kita. Diri kita harus siap. Karena tertulis dalam 1 Timotius pasal, saya mau baca. Kita harus siap. 2 Timotius itu dikatakan demikian firman Tuhan ya. 2 Timotius ya, tertulis nih dalam Alkitab ya. Semua tertulis saudara ya. Oleh karena itu mari kita harus siap menghadapi situasi yang buruk ya. Sebabnya kalau kita sudah siap kita merasa aman saudara. Ya, di sini sudah tertulis saudara. Saya mau baca ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 12 demikian firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, ini firman Tuhan. Jadi kita harus siap. Dan tertulis pula saudara di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Itu tertulis bahwa nanti kita sanggup menghadapi kesengsaraan. Ya Pak itu. Ikut Yesus itu harus siap saudara. Kisah Rasul 14 ayat 22 demikian firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk di dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsaranya. Bertekun dalam iman kepada Yesus, siap harus mengalami banyak sengsara. Situasi memburuk dunia seperti peristiwa saudara di Ukraina ya, yang mereka menghadapi peperangan itu salah satu bentuk kesengsaraan itu ya. Coba ini karena ikut Yesus memang tidak mudah, tapi kalau kita siap menghadapi situasi apapun, bersama dengan Tuhan Yesus, yang penting kita mau jaga iman kita mau jaga kesetiaan kita mau jaga ketaatan kita supaya suatu hari kelak ya kita mengalami janji Tuhan. Terus yang kedua, ini yang pertama kita harus siap. Yang kedua, kita harus menyukakan hati Tuhan. Seperti di ayat yang keempat dikatakan bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Saya beritakan firman Allah bukan untuk menyukakan manusia, tapi menyukakan hati Tuhan, yaitu taatan kepada firman Tuhan. Saudara mendapat firman Tuhan itu mendapat kekuatan dari Tuhan, dan kita merasa sukacita bukan dari saya, tapi dari Tuhan Yesus yang memberikan sukacita. Itu mari kita hidup ini kita harus punya prinsip, yaitu menyukakan hati Tuhan. Yang ketiga, hidup menurut kehendak Allah sesuai dengan tertulis di ayat 12 saudara. Yang ketiga ini, di ayat 12 dikatakan dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah
yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Amin. Mari yang ketiga, hidup ini hanya sementara. Kita menyukakan hati Tuhan. Dan ketiga, kita menuruti kehendak Allah. Karena nanti kelak ada janji Tuhan, kita masuk di dalam kemuliaan-Nya Tuhan, yaitu hidup di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Ini menjadi kerinduan kita. Maka penting ada harga yang harus kita bayar. Ada perjuangan, ada menghadapi penganiayaan, menghadapi penghinaan, kita harus siap. Karena demi Kristus. Dan kedua, mari kita semua menyukakan hati Tuhan. Komit dengan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, suami, istri, dan anak saling kita berkata, mari kita menyukakan hati Tuhan ya. Kita siap biarpun menghadapi apapun percobaan ya, menghadapi mungkin hinaan atau mungkin menghadapi penganiayaan, nanti kita harus siap. Karena apa? Ada janji Tuhan yang ketiga. Kalau kita ikuti kehendak Tuhan, karena ada di dalamnya, kita akan masuk di dalam kerajaan surga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, maka mari kita siap menghadapi semuanya itu. Karena kita tidak sendiri, bersama dengan Tuhan Yesus kita menang. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Rumahku di surga, haleluya, Tuhan sudah sediakan. Amin, haleluya. Waktu sampai, haleluya, senang hatiku, rumahku di surga, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Tuhan Yesus, haleluya, juru selamatku, amin, haleluya, rumahku di surga, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya, waktu ku sampai, haleluya, sangat senang hatiku, rumah di surga, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Tuhan Yesus, haleluya, juru selamatku, amin, haleluya, oleh darah Tuhan Yesus, haleluya, juru selamatku Yesus. Rumah kita di surga oleh karena Tuhan Yesus cinta kita semua. Kita mau cinta, kita mau setia, kita mau taat, hidup menyukakan hati Tuhan, dan kita menurut kehendak Allah. Karena di dalamnya janji Tuhan hidup kita di surga, masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Mari kita siap menghadapi setiap keadaan, karena kita menyukakan hati Tuhan dan hidup menurut kehendak Allah. Karena suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga penuh dengan kemuliaan Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.